Sahbihi ajma'in amma ba'du. Mitra persada yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tiada terhingga. Hari ini kita bersama-sama bisa memenuhi salah satu ajaran Allah, yaitu memperdalam ilmu pengetahuan sebagai bekal supaya hidup kita menjadi bahagia. Kalau ada kesulitan bisa bersabar dan seterusnya. Nah, inilah ilmu melalui majelis taklim udara Radio Persada FM. Mitra Persada, hari ini kita membahas tentang umur kita, umur yang bermanfaat. Bagaimana caranya agar usia kita ini yang sudah diberikan oleh Allah ini betul-betul bermanfaat bagi diri kita dan berguna bagi orang lain, sehingga pahala kita semakin banyak. Mitra Persada, dalam hidup ini nikmat yang terbesar setelah nikmat iman, nikmat diberi iman, itu adalah nikmat waktu. Seorang yang beriman kemudian punya waktu, maka disitulah merasa nikmatnya itu besar, ya, termasuk kesehatan, ya. Nah, sebab apa? Kesibukan dunia ini seringkali melalaikan kita, ya, melalaikan kita karena sibuk, sehingga tidak sadar bahwa waktu itu terus berjalan. Ya, pagi tahu-tahu sore, sore tahu-tahu pagi lagi. Ya, ini. Nah, di samping waktu terus berjalan, usia kita juga bertambah banyak, yang artinya jatah umur kita semakin berkurang. Jatah umur kita semakin berkurang. Hal ini kita betul-betul tersadar manakala kita terkena penyakit, apa flu, apa batuk, atau yang lebih parah lagi, ketika sakit itulah kita sadar, aduh, waktu sehat mau gede begini. Nah, ternyata dihampiri oleh sakit sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka dibutuhkan kesabaran ketika sakit itu supaya mendapatkan pahala karena sakitnya, mendapatkan pahala karena sabar dalam mengalami penyakit itu. Mudah-mudahan saya dan Mitra Persada senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu ampunan, wal afiyah, dan kesehatan. Sehat wal afiyah. Jadi minta diampuni kesalahannya, minta kesehatan. Apa boleh minta? Boleh. Allah itu dimintai boleh. Jadi justru karena minta itulah Allah senang. Kalau orang malas minta, mentang-mentang sehat, mentang-mentang uangnya banyak, nah itu lebih bagus yang tetap minta kepada Allah, karena Allah lah yang punya, dan Allah senang kalau kita itu minta. Minta itu dalam bahasa agama kita kan berdoa, karena datangnya dari hamba kepada zat pencipta. Kalau dari zat pencipta kepada hamba itu namanya perintah. Jadi doa itu sebenarnya perintah kepada Allah, tapi karena kita dari bawah ke yang lebih agung, makanya berdoa. Setiap manusia memiliki jatah usia masing-masing. Dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata, anna a'rabiyan qala
Ya Rasulullah, man khairun nas. Ada seorang Arab Badui yang sowan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, dia bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang terbaik itu? Qala man tala umuru. Jawab Rasulullah, yaitu orang yang terbaik itu orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Jadi usia yang panjang diisi dengan amal yang bagus, itulah orang yang beruntung. Karena ada orang yang tidak beruntung, usianya panjang tapi tidak untuk berbuat baik. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum liyazdadu khairan. Annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Jangan menyangka orang-orang kafir itu kami panjangkan umurnya begitu, itu lebih baik bagi mereka. Justru kami panjangkan usianya supaya bertambahlah dosa-dosanya. Nah ini, jangan sampai seperti ini. Maka tola umuru wa hasuna amal. Panjang umurnya dan bagus amalnya. Dari sini timbul pertanyaan ya, bolehkah kita minta umur panjang kepada Allah? Ya jawabnya tidak hanya boleh, ya boleh banget. Karena apa? Karena contohnya sudah dijelaskan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anasin bin Malik qalat Ummu Sulaim, ya Rasulullah, Anas ud'allaha lahu. Qala Allahumma atil umrahu wa aksir malahu waghfir lahu. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Anas ini ya, karena beliau ini pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini didoakan oleh Rasulullah. Betul, doanya ini dikabulkan. Yang mendoakan adalah utusan Allah. Suatu hari ibunya, yaitu Ummu Sulaim namanya, berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, orang-orang memberimu ini itu, tetapi saya tidak punya apa-apa. Saya hanya memberikan anak saya. Semoga panjenengan berkenan menerimanya sebagai teman dan pembantu di rumah tangga panjenengan. Tapi mohon doanya, ya, mohon doanya kepada anak saya ini, Anas ini, gitu. Ini kata Ummu Sulaim. Lalu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ya, Allahumma atil, panjangkanlah umurahu ing umure Anas. Panjangkanlah usianya Anas. Nah ini, jadi boleh minta panjang umur, itu boleh. Wa aksir malahu, yang kedua doa beliau itu perbanyaklah hartanya. Jadi boleh kita minta kaya pada Allah, itu boleh. Rasulullah meminta kepada Allah agar membuat Anas ini kaya. Anas waktu didoakan itu belum kaya, masih belum menikah, masih kecil, belum ada 20 tahun, masih kecil ya. Yang ketiga itu doa beliau, waghfir lahu, dan ampunilah dia. Jadi boleh mendoakan orang lain itu supaya panjang umurnya, supaya banyak hartanya, supaya diampuni kesalahannya. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Mitra persada yang dirahmati Allah, benar Allah mengabulkan doa nabinya itu. Jadi singkat cerita, setelah didoakan itu, Anas ini semakin hari semakin luas ilmunya karena bersanding dengan rumah tangga Rasulullah. Dan penjelasan dari Anas itu, saya ikut Rasulullah dan selama ikut itu saya tidak pernah ditegur, mengapa kamu mengerjakan ini, mengapa kamu tidak begini, tidak pernah menegur kan. Ini menjadi pelajaran
ketika kita mempunyai pembantu, ya sebisa mungkin pembantunya itu sudah pintar begini begitu, kita ndak usah ngaruh-ngaruhi, ndak usah apa, akhirnya akan ribet, susah membantunya. Rasulullah itu dibantu oleh Anas ini, ya sudah melaksanakan apa begitu, yang penting tidak melanggar. Rasulullah tidak menghampiri atau ngaruh-ngaruhi, cara bahasa Jawa itu. Inilah pembantu yang baik, dapat majikan yang baik, akhirnya lancar semua. Di samping luas ilmunya, Anas ini beliau dikaruniai harta yang melimpah, juga diberi oleh Allah keturunan yang banyak. Jadi anaknya Anas ini ada 103 orang. Dalam riwayat lain itu 106 orang. Bukan main ya. Jadi memang orang itu ya yang bagus ya ilmunya luas, hartanya banyak, anaknya banyak. Anak banyak itu ya diembel-embeli yang solih atau solihah itu, supaya apa? Supaya bisa dibanggakan oleh Rasulullah SAW besok pada hari kiamat ya. Fa inni ubahi bikumul umama, karena aku akan jor-joran dengan nabi sebelumku tentang banyaknya umat. Tapi ya tentunya yang dibanggakan oleh Rasulullah ya anak yang baik, anak yang soleh atau solehah. Kalau anak tidak genah ya mana bisa dibanggakan, tidak bisa. Mitra persada, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas lagi, Rasulullah SAW mengingatkan kita, di samping Anas ini memang seorang yang kaya, yang banyak anak dan luas ilmunya, tapi beliau juga meriwayatkan karena Anas ini banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, ya 2000 lebih hadis. Beliau ini memperoleh peringkat yang ketiga sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak. Jadi yang ke-1, yang kedua, kemudian Anas ini sahabat yang peringkat ketiga terbanyak dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi karena bersanding itu, jadi bersanding dengan orang yang baik itu memperoleh banyak manfaat. Bersanding dengan orang yang mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita akan waktu sholat, mengingatkan kita akan amal-amal baik, dengan sendirinya kita akan ketularan ikut baik. Nah, tapi kalau sebaliknya ya ibarat di dekatnya tukang bengkel atau tukang pandai besi atau tukang las begitu, tukang las ya nyanding saja, tidak beli apa-apa, hanya nyanding saja ikut kena bajunya, baunya jadi bau las dan seterusnya. Ini ibarat berteman dengan baik itu seperti berteman dengan tukang minyak wangi, tukang jual minyak wangi. Walaupun tidak beli, baunya wangi. Tapi kalau berteman dengan teman yang jelek, itu seperti berteman dengan tukang besi, tukang baunya itu nggak enak. Walaupun tidak ikut di situ, karena sudah dekat itu sudah akan kena baunya. Di dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas, Rasulullah SAW mengingatkan, yakburu bunu Adam wa yakburu ma'ahusnani. Jadi semakin tua, semakin besar seseorang, Bani Adam, semakin besar pula dua perkara yang bersamanya. Apa itu? Hubbul mali wa tulul umri. Dua ini. Jadi orang itu semakin tua itu semakin cinta kepada harta. Nah, ini salah satu ujian. Ya ada orang yang tahu diri akhirnya tidak begitu cinta dengan harta, ya seperlunya saja. Walaupun hartanya banyak, dia menggunakan dengan baik.
yang kira-kira ndak tak kene masjid, tak kene cah yatim dan seterusnya, tak kene orang miskin. Nah, ini namanya semakin tua tidak cinta 100% pada harta, tapi cintanya harta untuk kebaikan. Cinta yang dimaksud di sini itu cinta harta yang melupakan diri. Orang itu semakin besar, semakin tua itu cinta hartanya bukan main. Semakin merasa kurang, semakin waduh pengen gini. Nah, ini harus kita rem. Kita ini harus punya rem. Remnya itu harus apa istilahnya? Cakram, harus pakem. Remnya itu harus roso, kuat. Supaya apa? Tidak kebablasan. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, jor-joran telah melalaikanmu hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk kubur. Laukana libni adam wadiyani labtagha salisan. Kalau bagi anak Adam itu mempunyai 2 lembah dari emas misalnya, itu dia masih kepengen yang ketiga. Punya istri 1 pengen punya 2, punya 2 pengen 3, punya 3 pengen 4, bahkan masih pengen lagi seandainya agama membolehkan. Nah, ini salah satu ujian manusia. Artinya harta ini semakin tua semakin besar kita, wayak buru ma'husnani hubbul mal, cinta kepada harta yang melengahkan. Kalau bisa kita jadikan harta ini sebagai tunggangan, artinya kendaraan untuk beramal soleh. Kita punya mobil, kita bawa untuk ke masjid ya, sholat jamaah, mendatangi pengajian, semaan, pokoknya dibuat untuk yang baik-baik begitu. Watul umuri, yang kedua itu semakin tua seseorang ujiannya itu semakin berangan-angan untuk panjang umur, untuk umur dawa ini. Boleh sebenarnya minta umur panjang, tetapi umur panjang yang bermanfaat, umur yang bermanfaat. Oleh karena itu, bagaimana cara meraih supaya usia kita ini barokah? Yang pertama yaitu dengan menjaga iman kita agar tetap istiqomah ya. Amal kita yang sudah biasa kita lakukan terus kita jaga, kita lakukan. Kalau bisa ditambah sedikit gitu. Jangan malah berkurang. Tahun lalu sudah bisa sholat sunat, sekarang leren awang-awangan. Nah, ini namanya tidak istiqomah. Nah, supaya umur ini barokah, ini harus dijaga iman ini agar tetap istiqomah. Amalnya tetap langgeng, terus menerus begitu. Biasanya bar sholat wiritan terus 12 saya kesel. Ini namanya tidak istiqomah. Kemudian biar timbangan amal kita ini semakin berat ya, timbangan amal baik ya. Ini ya caranya mulut kita ini harus selalu basah karena berzikir ya. Zikir yang bisa memberatkan, yang besar pahalanya ya, itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu membaca itu diulang-ulang itu memberatkan. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, kalimatani saqilatani fil mizan khafifatani fil lisan, atau dibalik subhanallah wa habibatani ila rahman. Jadi ada 2 kalimat yang diucapkan itu ringan tapi berat nilainya, pahalanya, dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu
Ya, dua kalimat itu subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Jadi mulut kita ini basah karena berzikir, jangan basah karena minum es, basah karena ghibah atau ngerasani. Kalau bisa basahnya karena berzikir. Kemudian cara yang kedua itu adalah supaya umur kita barokah itu dengan memperbanyak istighfar, ya, supaya memperbanyak istighfar. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Bahkan yang bagus itu seperti doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam ayat ini Nabi Yunus itu tidak minta apa-apa kepada Allah. Beliau hanya menyatakan bahwa dirinya itu termasuk orang yang zalim, termasuk orang yang salah. Ternyata balasan Allah apa? Yang pertama, diijabahi permintaannya. Yang kedua, dihilangkan kegundahannya. Fastajabna lahu, kami ijabahi doanya Nabi Nuh. Wa najjainahu minal gham, kami selamatkan dia dari kegundahan. Kegundahan apa? Di antaranya karena beliau ini dimakan oleh ikan, dalam perut ikan itu kan gelap, kemudian di tengah laut jadi ya gelap lagi, kemudian malam hari gelap lagi. Dihilangkanlah kesusahannya itu. Allah berfirman, laula angkana minal musabbihin lalabitha fi badnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang bertasbih, niscaya akan kami tetapkan dalam perut ikan sampai hari kiamat. Jadi berguna mengucapkan kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik, istighfar, subhanallah, atau bacaan-bacaan lain yang dibolehkan itu bermanfaat. Bahkan tidak minta kepada Allah pun Allah memberi. Allah tahu keinginannya, maksudnya. Jadi kita di dunia ini ya melakukan saja apa gitu kegiatan-kegiatan kita. Bahkan dalam hadis qudsi, siapa man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu mala u'ti as-sa'ilin. Siapa yang berzikir kepadaku tidak sempat meminta kepadaku, maka orang ini aku beri apa yang tidak aku berikan kepada orang yang meminta-minta. Ini saya ulangi, siapa yang berzikir kepadaku, disibukkan berzikir, ingat kepadaku, ya, terus nggak pernah minta padaku, maka justru akan diberi apa-apa yang tidak diberikan kepada orang yang sedang meminta, kepada orang yang meminta kepada Allah. Jadi Allah itu maha adil. Zikir itu banyak manfaatnya. Zikir itu banyak manfaatnya. Mengingat Allah itu ya menyelamatkan, menambah pahala dan seterusnya. Dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 3 disebutkan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana, dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah dan bertaubat. Jika kalian mengerjakan yang demikian, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang terus-menerus kepada kalian. Jadi minta ampun, istighfar itu kalau terus-menerus dilaksanakan, Allah akan menambahi nikmatnya kepada kita. Dalam surat Nuh itu yursilis sama alaikum midrara. Faedah istighfar itu Allah menurunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Diperbanyak hartanya, diperbanyak anaknya, ya. Itu faedahnya istighfar atau bertaubat kepada Allah. Ya, makanya jangan kita bosan dengan yang namanya istighfar. Istighfar ini tidak hanya bagi orang yang berbuat dosa. Istighfar ini juga boleh dilakukan oleh orang yang tidak berdosa sekalipun. Orang yang bersih.
Karena apa? Karena istighfar itu memberikan faedah yang banyak sekali ya. Mitra Persada, yang ketiga supaya usia kita ini bermanfaat yaitu dengan memperbanyak berdoa, ya, dan berbakti kepada orang tua. Sahabat Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, la yuraddul qada'u illa du'a, la yuraddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang menolak qadha atau ketentuan Allah kecuali doa. Jadi dengan doa kita itu bisa jadi kita terhindar dari musibah. Dengan kita berdoa, mendekatkan diri, minta kepada Allah, berdoa itu membuat kita bisa jadi yang harusnya begini, tetapi karena kita berdoa sehingga berubah. Wala yazidu fil umuri illal birru. Yang kedua, tidak ada yang menambah usia kecuali berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Artinya apa? Berdoa, berbakti itu bermanfaat bagi diri kita. Ini salah satu cara supaya usia kita ini barokah. Usia kita ini supaya bermanfaat. Mitra Persada banyak sekali ya, ajaran-ajaran Islam yang senantiasa mengingatkan kita akan kebaikan, keutamaan amal begitu. Kemudian rambu-rambu yang supaya manusia ini hati-hati. Motor atau mobil itu dilengkapi dengan rating, dengan spion, dengan klakson, dengan apalagi itu berguna bagi orang yang mengendarainya. Rem gunanya untuk ngerem, lampu supaya tahu jalan, spion supaya bisa melihat ke belakang, rating supaya bisa kita mau belok itu memberitahu orang yang di belakang supaya tidak nabrak kita, supaya tidak terburu-buru. Itu semua berguna, jangan dipreteli, spion dipreteli didol. Apa rating, lampunya pedot, apa balonnya pedot, dibiarin saja. Klakson nggak bunyi, nggak segera dibawa ke bengkel, nggak segera diperbaiki. Ini tidak bagus. Karena apa? Itu tidak hanya hiasan, tapi itu adalah kebutuhan. Demikian juga hidup kita ini butuh pedoman, yaitu Al-Quran, Al-Hadis. Jadi semakin hari hendaknya kita menambah wawasan. Sebab ya benah itu kan nggak saknaliko, nggak seketika. Benah itu bertahap. Kita ingat kan waktu kecil kita itu nggak begini. Kenapa ya? Ingat waktu tuanya tertawa sendiri karena dulu ndak benar ya saya. Ternyata semakin benar. Nah ini karena apa? Tambahnya pengalaman, tambahnya wawasan. Maka kalau ada orang nggak benar, ya udah jangan digunjingin. Namanya belum waktunya. Nanti kalau dia sadar, kita hanya mengingatkan, memberitahu gitu aja, nggak usah ngelok nih. Benar itu memang nggak sama. Orang sudah tua nggak benar aja ada, apalagi anak-anak nggak benar, belum benar ya, itu masih mungkin. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah supaya tetap ditambahi ilmu, supaya ditambahi pemahaman dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nah, dengan begitu hidup kita ini akan diliputi dengan kesenangan, kebahagiaan. Mudah-mudahan saya dan Mitra Persada selalu sehat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, ini bisa mungkin ya. Nampak hari ini, makasih ya.